Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini di hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika untuk sama-sama memantau bagaimana progres terkini dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Kebetulan hari ini sangat cerah dan terlihat sekali warna langit yang membiru dengan beberapa pemandangan alam seperti hijau di perbukitan dan dihiasi dengan pantai-pantai yang ada di sekitar sini. Akan kita pantau bersama mulai dari titik sini dengan kamera udara. Sepertinya hari ini sirkuit MotoGP Mandalika sangat terlihat benar-benar dikebut pengeroyokan pengerjaannya, karena di sepanjang jalan menuju sirkuit tadi saya jumpai beberapa ratusan truk dam yang sedang mengambil material dan membawa ke arah sini untuk dropping. Dan juga di depan kita terlihat deretan atau sekumpulan dari truk tronton yang berwarna putih ya. Ini mungkin beberapa unit saya lihat dari jalan raya tadi menuju arah sirkuit. Sepertinya truk-truk tronton ini dipersiapkan untuk proses pengaspalan yang tidak lama lagi akan dilakukan di sirkuit MotoGP Mandalika. Tidak bisa saya hitung jumlahnya tadi, tapi inilah yang terlihat sekarang, beberapa unit yang sudah masuk dalam kawasan zona sirkuit MotoGP Mandalika. Dan persis di depan sini merupakan area pedok, area race control dan convention exhibition. Namun beberapa pohon kelapa di sini belum mulai ditebang. Entah hari apa, tapi kita akan pastikan sekiranya bulan Januari dan bulan Februari ini akan mulai digarap untuk area pedok dan race control di kiri. Dan inilah service road sebelah kanan dari trek lurus yang berada di depan kita, sedang melakukan pemantapan untuk lapisan subbase, di mana kita tahu untuk ketebalan dari subbase sendiri kurang lebih 22 cm. Dan di depan ini adalah kampung atau lahan warga yang enclave yang kemarin sudah dibayar dan sekarang sudah mulai pembongkaran secara mandiri ya. Terlihat hamparan subgrade dan di sebelah kanan juga untuk area gravel sudah dihamparkan. Kita berada di atas trek lurus sekarang menuju trek berikutnya seperti biasa. Lapisan subbase untuk trek lane sendiri sudah tertata dengan mantap sekali. Kemudian rentangan dari drainase oroton di samping kiri dan samping kanan dari trek lane sudah hampir menuju ke area tunnel 1 di depan kita sini. Kita melihat di tunnel 1 kesibukan tersendiri, yaitu di sebelah kanan sini di depan kita mulai pelepasan dari pagesting yang mana sudah melakukan pengecoran untuk dinding penahan tanah atau retaining wall, terutama di sisi bawah dari penyambung antara bangunan tunnel sendiri dengan bagian sayap yang ada di depan sini. Dan pagesting ini dilepas untuk pemasangan di bagian atas dari retaining wall sendiri sekarang untuk dilanjutkan pengecoran di bagian dinding atas seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ini di sebelah kiri dari tunnel sudah mulai pemasangan dari pagesting sisi atas. Jadi pengecoran akan dilakukan kemungkinan lusa setelah samping kiri dan sisi kanannya sudah mulai terpasang. Dan penimbunan di sini serta pemadatan di bagian tunnel yang mana dilalui oleh track lane sendiri sudah terlihat sangat sempurna ketinggian, dengan peletakan sepertinya perlakuan khusus juga akan dilakukan di sini seperti pengecoran untuk dari sisi kiri dan sisi kanan tunnel sini untuk tersambung menuju trek lurus yang mana di sini merupakan garis start dan garis finish persis berada di ujung di depan kita di sini nantinya. Kita lanjutkan dari tunnel 1 ya untuk melihat trek berikutnya. Dari sisi sini pemandangan untuk Pink Hill terlihat kehijau-hijauan ya, karena maklum hujan terus mengguyur dari beberapa bulan yang lalu. Dan di depan sini masih trek lurus menuju tikungan yang pertama. Lapisan subbase terus dimantapkan di area trek lane maupun di area service road yang ada di sebelah kiri. Kita berbelok kanan di tikungan yang pertama, terlihat hamparan atau bentangan dari drainase oroton resific high capacity yang ada di sebelah kiri dari track lane. Kemudian beberapa truk tronton yang warna hijau di sini untuk bergerak mundur menambahkan lapisan subbase di atas track lane sendiri.
Jadi nanti drainase roton ini tidak akan terlihat karena tinggi aspal yang menutupi nantinya. Dan inilah tunnel tikun yang kedua ya, berbelok kanan. Pengerjaan di sini masih juga untuk hamparan atau lapisan subbase untuk dimantapkan. Karena kita bisa perhatikan di tikungan yang ketiga ya, masih beberapa lapisan yang perlu dilakukan untuk subbase sendiri, terutama di sisi kanan dari track lane, yaitu yang merupakan track dari long lap penalty. Kemudian pemantapan subgrade belum dilakukan untuk sisi kanan service road yang ada di sini. Kita sekarang melihat tikungan yang keempat di depan sini. Terlihat sekali progres yang sangat signifikan dari pekerjaan utilitas drainase yang ada membentang di bawah trek di sini. Lihat sekali kalau di sini pengerjaan dari retaining wall sudah dicor dan tinggal kelanjutan untuk sisi atas atau top slat dari utilitas drainase yang ada di sini, teman-teman. Menuju tikungan yang kelima, di sini masih persiapan untuk pemasangan drainase horoton di sebelah kiri dari track lane, yaitu Resifix High Capacity. Kemudian di sisi kanannya nanti akan dipasangkan drainase horoton juga untuk Pasar Fix Super 100. Kita sudah lewati tikungan yang kelima dan di depan kita merupakan tikungan yang keenam, masih melakukan penggalian yang mana nantinya untuk ditanami drainase horoton. Kita tahu pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika tidak hanya terfokus untuk mengerjakan lintasan, tetapi jalur drainase yang sangat diistimewakan agar sirkuit ini benar-benar seperti sirkuit yang sangat modern, yang mana telah dipelajari dari beberapa sirkuit yang ada di belahan negara-negara lain. Dan inilah tunnel 2 yang berada di antara tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8. Kita lihat perubahannya. Seringkali saya kupas untuk tunnel ya, 1 maupun tunnel 2. Ini fungsinya untuk akses masuk bagi para penonton atau pengunjung agar tidak mengganggu acara balapan nantinya. Sedangkan panjang dari tunnel 1 dan tunnel 2 sangat berbeda, yang mana tunnel 1 hanya 65,5 meter, sedangkan tunnel 2 119,5 meter. Di sisi kanan dari tunnel sini kita melihat sekarang sejumlah kendaraan mixer yang mulai antri untuk melakukan gerakan mundur untuk menuangkan cairan beton, melakukan pengecoran di lantai dasar penyambung antara tunnel 2, bangunan tunnel dengan sisi sayap yang ada di sebelah kanan sini. Semoga bisa terlihat jelas ya, teman-teman. Kedua dari tunnel ini ditargetkan seharusnya rampung pada Desember kemarin ya, tetapi sepertinya akan rampung pada Januari ini. Kita tinggalkan tunnel 2 dulu, kita melanjutkan ke tikungan yang ke-9 dari tunnel 2. Di sebelah kiri terlihat progres untuk pengerjaan area service road sebelah kiri, yaitu pondasi atas, kemudian area rumput ataupun area gravel yang ada di kiri dari track lane di tikungan yang ke-9 di sini sedang melakukan penggalian badan jalan karena lahan di sini akan diganti tanahnya. Kemudian di bagian track lane sendiri sudah mulai persiapan pemadatan pondasi atas. Sedangkan di sisi kanan yang merupakan run off aspal, di mana di sini kemarin ada bukit yang selalu berdiri ya, sekarang sudah mulai rata dan mulai diperbaiki. Menuju tikungan yang ke-10, masih kita melihat box culvert yang siap dipasangkan di sisi kanan dari drainase, persis di bawah bukit yang kita lihat barusan. Dan inilah tikungan yang ke-10, tikungan yang paling dekat dengan pantai, sudah mulai pemasangan drainase horoton Resifix High Capacity di bagian sisi kiri dari track lane, sedangkan di sisi kanan jadi sisi kanan track lane maksud saya, dan di pojok kanan di sini untuk pemasangan drainase juga untuk bawah bukit sendiri. Kita geser ke arah kiri sini melihat area run off atau area gravel yang sedang diratakan, dipadatkan, dan juga pengerjaan untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-10.
Kita menuju ke tikungan yang ke-11 yang berada di depan kita. Di sisi kiri dari service road sebelah kiri, kita melihat sebuah ekskavator biru sedang menggali, membuat jalur drainase yang ada di pinggir kiri dari trek service road sebelah kiri. Sedangkan di area tengah yang mana sudah dihamparkan geotekstil dan sudah didatangkan timbunan untuk gravel dan perlu akan ditambah lagi hingga menutupi semua area gravel yang ada di sini nantinya. Jadi penggalian di sini dilakukan untuk sisi drainase ya teman-teman. Bukan drainase, tapi untuk dilalui oleh pipa-pipa yang akan menjadi kabel fiber optik yang akan dibentangkan di bawah trek di sini ya, di sisi trek service road sebelah kiri maksud saya. Dan lihat tikungan yang ke-11, penggalian sudah dilakukan untuk drainase horoton yang dilakukan di sini, serta penimbunan yang dilakukan serta sekalian pemadatan untuk drainase yang membentang di bawah trek land di sini dari tikungan 11 menuju tikungan yang ke-12 menuju ke bukit yang ada di kanan kita. Area gravel di sebelah kiri trek di sini juga belum disiapkan karena menunggu dari pengerjaan sekaligus bersamaan nanti dengan pengerjaan area reklamasi barusan. Dan di depan kita di sini kita bisa melihat teman-teman kita yang sedang berusaha membuat galian untuk penanaman drainase horoton juga yang akan dibentangkan dari tikungan yang ke-11 menuju tikungan yang ke-12. Inilah pemandangan dari tikungan yang ke-12. Kalau kita melihat ke arah barat, terlihat sekali trek land sudah, lapisan sapis sudah oke, dan service road sebelah kanan di sini sudah teraspal. Bisa kita lihat sampai menuju hampir ke tikungan yang ke-13. Kemudian hamparan di sini hamparan dari gravel di area run off di sebelah kanan trek land juga akan dilakukan segera. Sedangkan di sisi kiri dari trek land sudah membuat galian untuk jalur buang dari sistem drainase horoton Pasar Pek Super 100 yang ada di kiri dari trek land di sini sampai menuju ke tikungan yang ke-13. Dan inilah tikungan yang ke-13 yang berada di depan kita. Pengerjaan di sini untuk sementara bisa dibilang hampir selesai karena hanya menunggu tinggal melakukan backfill atau penimbunan ulang di area di atas drainase pengganti sungai di sini. Sedangkan di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 untuk area gravel juga sudah disiapkan menunggu tersambungnya service road sebelah kanan. Kita berbelok kiri di tikungan yang ke-13, kita melihat di sisi kiri dari service road ya, masih melakukan penggalian, penanaman pipa dan penimbunan di bawah service road sebelah kiri di sini. Bisa kita bilang pengerjaan mulai makin dikebut ya setelah beberapa hari dilakukan eksekusi lahan, baik itu lahan yang diklaim maupun lahan yang enclave. Di beberapa titik dari 3 hari yang lalu ya untuk eksekusi lahan, termasuk juga nanti lahan yang ada di depan sini akan dieksekusi juga. Kita sudah melewati tikungan yang ke-14. Di depan kita melihat suasana teman-teman dari warga di sini yang mulai bongkar rumah ya, bongkar bangunan secara mandiri karena di sini akan dilalui oleh service road sebelah kanan atau service road dalam. Di pembongkaran dilakukan sejak hari Selasa kemarin dan kemungkinan akan dilakukan sampai hari esok. Karena pembongkaran di sini adalah pengambilan bahan-bahan bangunan yang sekiranya bisa dipakai lagi oleh teman-teman yang memiliki lahan di sini, dan mereka akan membawa ke area di mana mereka akan membangun rumah baru ya atau tempat tinggal yang baru. Dan otomatis juga pemancar antena yang berdiri di depan kita ini juga bersifat sementara, tidak permanen di sini karena ini hanya membantu untuk sementara. Karena kemarin kita tahu ada pemancar Telkom yang berdiri tegak persis di sebelah kiri dari masjid yang beratap merah di depan kita. Ya, selain pembongkaran yang berada di titik tikungan yang ke-14 di sini, teman-teman kita bisa melihat sebuah ekskavator yang sedang melakukan pengerjaan di bagian utilitas drainase yang ada di tikungan 14 di sini. Ya, sebuah truk
yang melintas di sini mengangkut bahan-bahan bangunan dari pembongkaran rumah-rumah warga yang ada di dalam zona sirkuit di sini. Dan di area utilitas sendiri, kalau kita melihat sudah selain pengecoran lantai dasar, sudah mulai berdirinya besi-besi sebagai retaining wall atau tembok penahan tanah yang sedang dibangun di sini. Dan ini tidak akan memiliki panjang yang serupa dengan utilitas drainase yang ada di tikungan yang keempat yang sering kita lihat. Namun utilitas ini nanti akan membentang sampai ke sisi timur dari area lahan atau area di mana rumah dibongkar di sini, karena harus melalui bawah dari trek service road sebelah kanan. Dan service road sebelah kanan sendiri kalau kita perhatikan akan melintas di tengah rumah sini ya, kalau nggak salah mungkin di sebuah truk kuning yang parkir di depan sini. Kita lanjutkan ke tikungan yang ke-15. Terlihat di sini persiapan untuk service road sebelah dalam ya. Di sisi kanan maksud saya sudah lapisan subgrade sudah terlihat hampir selesai. Kemudian di sisi kiri lapisan subgrade yang sedang dilakukan oleh sebuah grader di tikungan yang ke-15 juga sedang mencoba untuk dituntaskan. Selain itu akan melakukan perataan dan pemadatan untuk area gravel yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 sampai ke tikungan yang ke-16. Seperti yang terlihat di depan kita ini masih timbunan dari material yang merupakan pemadatan untuk area gravel di sisi kiri dari track lane sendiri. Kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 di sini. Ya, nantinya akan melakukan penambahan untuk lapisan subbase juga di sini karena akan dibuatkan jalur ke arah kiri sebelum tikungan yang ke-17 untuk masuk ke area fit. Dan di sebelah kanan sini kita melihat tikungan yang ke-17 juga sedang diblokir sebentar karena dilalui oleh alat berat di sini, tapi nantinya akan dipadatkan dan dibaguskan lagi untuk track lane sendiri. Dan kita sudah berada di tikungan yang ke-17. Sekarang kita akan memasuki trek lurus yang panjangnya 700 meter. Tidak terasa sudah satu lap putaran dari lintasan sirkuit MotoGP kita pantau bersama. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyajian dari narasi maupun visual yang kurang begitu sempurna. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.